Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Winscriber semua dan sahabat pintar Indonesia. Kali ini kita mau ngobrol penuh inspirasi, yaitu ingin ngobrolin tentang layanan perlengkapan, atau kalau di bahasa Inggris kan itu supplementary service. Ini terjadi karena barusan saya ketemu dengan alumni yang dia sudah taruh kata sukses lah, yaitu untuk melakukan wirausaha, yaitu menjual spare part sepeda motor. Dan dia datang ke sekolah untuk menawarkan itu. Nah, ini juga ternyata apa yang akan kita ngobrolin ini ada di bab 4. Bab 4 yaitu tentang perencanaan produksi massal. Itu di pembelajaran PKKWU, itu kelas 12. Namun sebenarnya tidak hanya untuk kelas 12, untuk Winscriber yang ingin berwirausaha ini sangat cocok untuk menambah wawasan berwirausaha. Baik, mari kita mulai langsung membahas tentang apa yang akan kita obrolin kali ini. Kalau di pembelajaran PKKWU itu ada tujuan pembelajaran. Itu satu, setelah mempelajari bab ini, sahabat pintar semua atau siswa diharapkan mampu: 1. Memahami pengertian produksi, produk, terus jasa dan produktivitas. Yang kedua, mengetahui karakteristik, atribut dan kualitas produk. Yang ketiga, memahami pengertian jasa. Yang keempat, yaitu mengetahui karakteristik, jenis dan kualitas jasa. Itu kalau di dalam pembelajaran, tapi kita kan tidak dalam pembelajaran. Mari kita untuk Winscriber sahabat pintar semua, ini pelajaran kita berwirausaha. Oke, dewasa ini sebuah produk tidak terlepas dari unsur jasa dan layanan, baik jasa sebagai produk atau inti, maksudnya itu ya jasa murni, ataupun jasa sebagai pelengkap. Atau misalnya unsur jasa itu, yang unsur jasa murni itu pada umumnya sangat bervariasi di antara setiap tipe usaha. Sangat bervariasi di antara tipe usaha. Namun layanan perlengkapannya itu memiliki kesamaan. Nah, untuk layanan perlengkapan itu dapat diklasifikasikan menjadi 8 kelompok. Nah, ini yang penting, ini yang akan saya sampaikan di ngopi kali ini, yaitu klasifikasi yang 8 kelompok ini yang perlu diketahui, dan itu mempunyai istilah-istilah asing gitu. Misalnya yang satu itu tentang informasi. Informasi itu misalnya harga, terus jalan atau arah menuju tempat produsen, menuju ke sahabat pintar semua itu kemana, terus jadwal penyampaian produk. Jadi produk itu disampaikan atau diberikan pada
waktu-waktu tertentu, terus petunjuk penggunaan produknya, bagaimana cara menggunakannya itu gitu. Terus di situ ada peringatan produknya itu tidak boleh untuk apa misalnya, atau disimpan di mana. Terus termasuk kondisi layanan, terus termasuk pemberitahuan perubahan, misalnya dia berubah harus diberitahu. Terus konfirmasi untuk reservasi misalnya. Terus juga ada dokumentasi, terus rekapitulasi rekening, terus juga tiket. Tiket sekarang semua serba online, tiket. Terus juga ada tanda terima. Udah diterima belum nih? Kan perlu ada juga tanda terima. Itu semua mencakup tentang informasi. Jadi semua produk itu atau semua yang akan kita rintis untuk wirausaha itu harus semua ada informasinya, harus lengkap. Agar apa? Agar customer atau pembeli itu jelas apa yang akan kita jual atau apa yang akan kita layankan kepada customer. Yang kedua yaitu tentang adanya konsultasi, misalnya pemberian saran. Harus, jadi konsumen itu harus diberi ruang untuk konsultasi. Terus konseling pribadi, misalnya menggunakan itu bagaimana, bagus atau tidak produknya. Terus juga ada auditing dan konsultasi manajemen atau teknis. Ini penting karena tanpa konsultasi manajemen dan teknis ini ya semua produk kita nggak akan bisa berkembang dengan baik gitu. Yang nomor 3 yaitu order taking. Itu order taking yaitu mencakup aplikasi. Sekarang online, Pak Wengko juga lagi mengembangkan aplikasi untuk semua keanggotaan atau di klub atau di program tertentu. Nah, kalau Pak Wengko ya memang aplikasinya itu semua harus ada promotornya, karena itu ada anggota tuh, memang saya bikin kayak klub gitu. Nah, di situ terdapat juga ada jasa berbasis kualifikasi. Misalnya kalau ada perguruan tinggi ya kualifikasinya bagaimana, atau jasa layanan misalnya ya sudah ada di aplikasinya Pak Wengko itu, ada alumni yang mempunyai jasa layanan audio. Nah, di situ dituliskan order takingnya dituliskan. Terus order entry dan juga reservasi. Maksudnya reservasi itu di situ mestinya ada kalau di tokonya itu ya ada mejanya, ada tempat duduk, ada ruangnya itu. Terus ada tenaga kerjanya atau personal appointment-nya itu ada. Terus di situ juga ada admin. Baik, kita lanjutkan yang nomor 4. Yang nomor 4 yaitu hospitality. Ngapain? Hospitality. Ya misalnya di situ ya ada sambutan, orang datang disambut. Terus ada food and beverage, ya
fasilitas itu. Terus juga mungkin di situ ada toilet, ada perlengkapan kamar mandinya, fasilitas menunggu. Nah, di fasilitas menunggu ini orang kan kadang sok bete karena menunggu. Nah, di situ disediakan ada koran, ada majalah, mungkin ada televisi, itu untuk hiburan, itu di ruang tunggunya itu ada. Itu termasuk mungkin juga difasilitasi tentang transportasi. Kalau misalnya customer itu mau kemana, itu kita sudah menyediakan transportasi. Dan juga tentunya keamanan. Untuk nomor 5-nya yaitu caretaking. Apa itu? Terdiri atas perhatian dan perlindungan barang milik konsumen. Jadi milik konsumen itu harus dilindungi barang-barangnya yang dibawa misalnya. Jadi agar jangan sampai hilang. Termasuk di situ misalnya ada parkir kendaraan, itu. Terus ada penanganan bagasinya, ada penitipan tasnya, gitu. Terus macam-macam lah. Itu termasuk di caretaking. Serta perhatian dan perlindungan barang yang dibeli konsumen. Itu harus safe, harus aman. Misalnya di pengemasannya atau di pengantarannya, transportasi misalnya. Terus di situ juga ada instalasinya. Itu ada pembersihan gitu, atau mungkin ada diagnosisnya, infeksinya di situ. Itu terus ada pemeliharaannya atau preventifnya, termasuk inovasi dan upgrade. Yang keenam yaitu expectation. Itu mencakup permintaan khusus, itu penyampaian produk, menangani komplain atau komplain, jadi keluhan gitu. Dan juga mungkin di situ ada saran-saran atau pemecahan masalah, misalnya jaminan atas kegagalan pemakaian produk, gagal gini. Terus konsultasi yang dimunculkan itu termasuk kesulitan yang muncul dari pemakaian produk itu kan butuh expectation, termasuk masalah dengan staff atau mungkin masalah dengan konsumen dan lainnya. Dan juga ada restitusi itu apa? Kompensasi atau mungkin pengembalian uang dan mungkin yang lainnya. Baik, kita langsung ke nomor 7. Apa itu? Yaitu billing. Apa itu billing? Billing itu mencakup laporan rekening periodik, harus ada. Terus laporan verbal mengenai jumlah rekeningnya, faktor untuk transaksi individual, terus mesin yang memperlihatkan jumlah rekeningnya itu ada berapa atau keuangannya. Dan di situ ada self billingnya itu. Oke, sekarang yang ke-8 atau terakhir, yaitu pembayaran. Dimaksud dengan pembayaran itu ya berupa pelanggan itu berinteraksi dengan personil atau dengan perusahaan
yang jelas menerima pembayaran. Nah, di situ harus ada kontrol dan juga verifikasi serta pengurangannya apa? Misalnya membayar itu dia harus dikurangkan secara otomatis. Atas apa? Ya atas rekening nasabah. Baik, itu materi untuk kewirausahaan sahabat pintar semua. Semoga apa yang kita obrolin, yang kita sampaikan itu menambah motivasi kita, menambah inovasi kita, bahkan meningkatkan spiritual kita untuk menjadi lebih baik. Baik, untuk sahabat pintar semua dan Winscriber, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan bahagia. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.